Fian Nugroho dengan teman saya Muhammad Azizi, dengan narasumber kami yang bernama Bu Susiani SPD, pekerjaannya guru TK, alamat Desa Wasiat. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Kesehariannya apa ya Bu? Saya mengajar sebagai pendidik PAUD, ya tepatnya yaitu pendidikan formal, yaitu TK di Permata Hati, Kecamatan Umbul, Kabupaten Purworejo. Sejak kapan Ibu mengajar di TK ini? Saya mengajar sebagai guru PAUD itu adalah awalnya itu dari 2003. Awalnya saya di lembaga lain ya, terus saya pindah ke Permata Hati ini adalah tahun 2015. Adakah tantangan selama mengajar Bu? Tantangan menjadi guru TK ya, nah, tentunya tantangan di semua pekerjaan itu pasti ada. Khususnya untuk menjadi guru TK itu tantangannya adalah karakteristis anak yang kita didik itu beraneka ragam dengan sikap, perilaku, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Itu yang menjadi tantangan kita sebagai guru TK. Selain itu, di samping dari peserta didiknya, kita juga ada tantangan dari orang tua. Karena tuntutan orang tua itu berbeda-beda ya. Dan lebih banyaknya itu tuntutan orang tua itu menuntut agar anak itu keluar dari pendidikan anak usia dini itu dituntut untuk membaca dan menulis. Itu adalah tantangan bagi kita. Sedangkan untuk anak usia dini itu kan ada bukan undang-undang ya, istilahnya ada peraturan tidak boleh menerapkan pendidikan caristung. Itu kalau pemahaman kita secara mentah, padahal itu sebenarnya boleh, tapi tergantung bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran untuk merangsang bagaimana anak itu bisa membaca dan menulis, tentunya dengan melalui kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan pendidikan anak usia dini. Nah, dari itu kan bagaimana Bu cara mengatasinya itu, mengatasi semuanya itu? Nah, tentunya itu berbagai cara ya Mas ya. Dunia anak usia dini itu adalah usia anak 0 sampai 8 tahun. Di mana anak usia dini itu dunianya adalah dunia bermain. Dunia bermain tentunya dalam pembelajaran kita juga menerapkan dengan metode permainan. Sehingga dengan permainan itu anak bisa senang tapi juga dapat memperoleh ilmu. Jadi melalui permainan yang dapat menimbulkan anak untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, juga sikap perilaku. Begitu. Karena kan kesibukan ini untuk membagi waktu antara mengajar sama keluarga itu gimana jadi? Ya, tentunya karena itu sudah menjadi keinginan kita, niat kita untuk bekerja ya Pak. Mas ya maaf. Mas tidak masalah. Ya. Ya tentunya itu sudah konsekuensi kita. Dalam kita bekerja itu kan ada batas waktu ya. Kita itu kan ada batas waktu kerja itu dimulai dari jam 7 sampai jam 2, meskipun nanti ada pekerjaan-pekerjaan lain yang membutuhkan tambahan waktu. Tetapi bagaimana kita mensikapinya agar dapat menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan keluarganya, tentu kita punya planning sendiri ya. Saya kalau waktu untuk bekerja itu jam 7 sampai jam 2. Setelah itu kita kan juga ada waktu untuk istirahat, untuk berkumpul dengan keluarga, dan kita usahakan untuk selalu mendampingi anak-anak untuk belajar, untuk berkomunikasi dengan keluarga pada waktu malam hari kan tentunya masih ada waktu untuk berkumpul ya. Terus kita tetap bukan mengesampingkan keluarga, tidak, tetap kita menomorsatukan keluarga. Nah, motivasi Ibu untuk mengajar itu apa Bu? Motivasi saya untuk mengajar di pendidikan anak usia dini, tentunya pendidikan anak usia dini itu kan
anak-anak yang kecil-kecil ya Mas ya. Anak-anak kecil itu kan sangat menyenangkan. Nah begitu juga dengan pekerjaan itu. Pekerjaan menjadi guru TK itu adalah merupakan suatu pekerjaan yang menyenangkan. Itu memotivasi diri saya tentunya dengan menyenangkan kan, membuat hati kita bahagia ya. Nah, siapa tahu dengan begitu kan juga bisa awet muda gitu lah ya. Terus anak usia dini itu adalah merupakan golden age, di mana anak usia dini 0 sampai 8 tahun itu adalah merupakan fondasi untuk menuju jenjang pendidikan berikutnya. Jadi saya termotivasi untuk ikut ya, mengembangkan bakat, minat anak usia dini, terus sikap perilaku, pengetahuan dan keterampilannya. Dan di samping itu juga untuk mengembangkan kreativitas ya Mas ya. Karena kalau di pendidikan anak usia dini itu kan kita dibutuhkan kreativitas ya Mas, baik itu dalam men-setting apa itu lingkungan belajar, supaya anak itu nanti kondusif dalam belajar menyenangkan. Dalam lingkungan belajar yang menyenangkan itu kita harus kreatif dalam men-setting, mendesain ruangan, kreativitas dalam menciptakan pembelajaran, kreativitas dalam menciptakan permainan dan sebagainya. Jadi untuk mengasah kreativitas. Untuk saat ini Ibu mengikuti organisasi apa saja yang telah diikuti? Organisasi, karena saya sebagai pendidik guru PAUD itu organisasi yang saya ikuti khususnya yaitu saya mengikuti organisasi yaitu di Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan PGRI. Di samping itu saya juga ikut mengikuti organisasi Ikatan Guru TK Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, juga mengikuti organisasi gugus, yaitu perkumpulan antara guru-guru tapi hanya per kelompok gitu ya, terdiri dari hanya beberapa rayon, beberapa desa saja. Terus juga organisasi DABIN, daerah binaan. Di sini kan kalau di perkecamatan itu kan biasanya dibagi menjadi beberapa bagian binaan, itu juga ada organisasinya juga. Saya juga mengikuti organisasi khusus karena sampai saat ini saya itu masih menjadi guru swasta. Mohon doanya ya Mas ya, semoga besok saya bisa menjadi PNS ya, mudah-mudahan amin. Saya mengikuti organisasi yaitu Yayasan Guru Taman Kanak-Kanak Swasta. Itu khususnya karena yang sesuai dengan pekerjaan saya. Tetapi di masyarakat saya juga mengikuti organisasi yaitu khususnya organisasi PKK. Di situ ya saya karena bukan kesibukan karena saya kerjanya itu ada jam 7 sampai jam 2, kadang juga di dalam organisasi itu saya sebagai seksi pendidikan, kadang saya juga ada undangan ya untuk mengikuti rapat di PKK itu. Ya kadang pintar-pintar membagi waktu ya Mas, ya mohon maaf kalau untuk kehadiran terus terang saya itu kurang aktif karena saya mengajar. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan di PKK itu saya bergerak di belakang. Maksudnya secara administrasi atau apa itu saya aktifnya di situ. Kalau untuk hadir ya biasanya pada waktu libur atau ada waktu atau waktu misalnya di kegiatan pembelajaran itu agak ada jeda itu. Prestasi apa aja yang Ibu raih Bu selama saat ini Bu? Prestasi yang pernah saya raih selama saya menjadi guru PAUD itu adalah pertama dulu saya pernah meraih juara 2 gerak dan lagu di tingkat provinsi. Itu kurang lebih tahun 2010 ya, kurang lebih itu di Semarang. Padahal itu pada waktu itu juara 1 itu dengan juara 1 itu hanya selisih 0,1 ya Mas. Sebenarnya juara 1 diraih oleh Pekalongan kemana itu ya. Terus prestasi yang kedua adalah saya meraih guru berprestasi tingkat kecamatan, selanjutnya juara 1 guru berprestasi tingkat kabupaten, dan lanjut ke menjadi guru berprestasi tingkat provinsi, tapi ya belum bisa meraih 3 besar, hanya meraih juara 7 se-provinsi. Di samping itu prestasi saya adalah saya menjadi instruktur nasional. Itu
Itu dari Purworejo itu pertama itu hanya 5 orang, terus ditambah lagi menjadi 7 orang, itu untuk seluruh Indonesia. Untuk yang terakhir, gimana kesan dan pesan buat guru di Indonesia, khususnya di Purworejo? Ya, untuk guru-guru Indonesia, tetaplah kita harus semangat untuk mendidik anak-anak Indonesia, terutama yaitu anak-anak usia dini 0 sampai 8 tahun. Karena anak-anak itu adalah merupakan fondasi untuk menuju pendidikan selanjutnya. Nah, untuk itu kita harus tetap mengupayakan pendidikan-pendidikan yang bermakna, menstimulasi mereka dengan berbagai upaya yang untuk meningkatkan seluruh aspek perkembangannya, yaitu baik aspek keterampilan, pengetahuan maupun sikap perilaku. Dan teruslah belajar dan belajar untuk meningkatkan pendidikan Indonesia. Karena dari zaman ke zaman tentunya itu adalah semakin berat. Karena apa? Sekarang itu adalah tuntutan dari teknologi yang sangat luar biasa. Tentunya dibutuhkan suatu kreativitas untuk mengembangkan pendidikan anak usia dini. Jadi kita harus tetap semangat, bekerja keras untuk memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih Bu atas waktunya berwawancara. Sekian dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.